Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Trader Asia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan dengan Anda yaitu analisa Euro GBP. Jadi bagi Anda yang baru berkunjung di channelnya Trader Asia yang Anda belum subscribe, silahkan subscribe dahulu, klik loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi ya, dan juga edukasi trading dari Trader Asia. Kemudian siapkan juga alat tulis ya untuk Anda catat materi yang saya sampaikan. Dan gunakan juga headset untuk mendengar video ini agar suara yang Anda dengar itu lebih jelas, oke? Nah, teman-teman semuanya, sekarang saya ingin menganalisa yaitu Euro GBP ya. Kita lihat di time frame daily, kita tahu harga memang masih uptrend, tetapi candlestick harian itu berada di antara mid BB ya. Kemudian sebelumnya itu ekstrim ya, ada ekstrim. Kemudian candle berikutnya yaitu bearish dan tertahan di saat penutupan pasar di mid BB teman-teman ya. Jadi kesimpulan saya di daily uptrend, oke? Mudah-mudahan candle berikutnya juga akan menembus yang namanya mid BB, oke? Nah, kita buka di H4 teman-teman ya. Oke, di H4 ya, untuk mata uang Euro GBP memberi re-entry sell ya, di mana re-entry sell-nya itu tepat di garis MA5 dan juga 10 high seperti biasa teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat harga sebelumnya uptrend, kemudian diikuti yang namanya ekstrim ya, dan juga menyentuh TP wajib di MA5 dan juga 10 low sampai ke mid BB teman-teman ya. Akhirnya memberi yang namanya CS arah kukuh dan memberi re-entry sell yang pertama yang berada di atas garis MA50. Sebelumnya juga saya sudah pernah berbagi sell pertama dulu di Euro GBP ya. Kemudian dia masih memberi re-entry sell. Jadi menurut Trader Asia kemungkinan besarnya harga akan turun gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di H1 juga. Di H1 candlestick harian di saat penutupan pasar itu berada di harga 90173 ya, dan candlestick berada di bawah mid BB, berada di bawah garis MA50 teman-teman ya. Jadi dari time frame H4 dan juga H1 itu memberi re-entry sell ya. Saya kira Euro GBP ini bakal turun gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita cari yang namanya support dan resisten ya, agar kita tahu penempatan stop loss-nya di mana, SL-nya di mana, TP minimumnya di mana gitu ya. Nah, jadi saya akan membuka chart satu lagi tanpa Bollinger Band. Kenapa? Biar Anda lebih jelas untuk memperhatikan edukasi yang akan saya sampaikan, oke? Oke, rekan trader, kita lihat di weekly ya, di time frame yang paling besar. Di sini saya juga menarik garis trend line ya, garis trend line di atas dan juga garis trend line di bawah. Kita tahu pergerakan Euro GBP ini ya, kita lihat harga supportnya, oke? Seperti video yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa level support kita menerapkan yang namanya level psikologis ya. Kita lihat candle yang paling tinggi sebelumnya di Euro GBP ya, kalau kita lihat resisten ya, dalam artian kalau kita menerapkan support dan resisten menurut level psikologis ya, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya yang setelah saya upload ya. Di sini harga paling tinggi kita katakan adalah harga yang sering menyentuh resisten itu di 0.93205 ya, dan ini sudah disentuh. Kemudian candlestick yang terakhir di sini juga naik setinggi 0.91672. Jadi swing high ya.
Kalau menurut level satu lagi yaitu swing high, oke. Jadi di sini kita tentukan resistennya di 0.91672 ya, kurang lebih dari harga sekarang itu di 600 poin ya, atau 60 pip. Kemudian supportnya di mana? Oke. Kita melihat support ya, support awal bisa jadi di 0.86859 dan yang paling rendah yang sering dikunjungi yaitu di antara 0.84644. Oke. Sekarang kita lihat di daily, teman-teman. Ya. Di daily harga sekarang di 0.90088 ya. Kemudian saya juga sudah menarik garis trend line, range pergerakan harga kemungkinan bakal turun ya, kemungkinan bakal turun sampai menembus garis trend line yang di bawah. TP minimum mungkin sekitar 0.88674 dan TP maksimum di antara 0.86867 ya. Dan harga tertinggi ya, harga tertingginya sebelumnya ya di 0.94790. Oke. Nah, supportnya kalau di daily kita bisa ambil yang paling rendah aja ya, di 0.93183 ya. Jadi kenapa kita memutuskan sell ya? Jadi kan kita yang tadi itu saya memperlihatkan kita prioritaskan dahulu. Yang pertama kita menggunakan indikator Bollinger Band Moving Average ya. Kemudian di satu lagi ini adalah menggunakan garis trend line. Saya biasanya mengukur jarak menggunakan Fibonacci, sebenarnya sejauh mana sih harga akan bergerak seperti itu ya. Nah, kalau di daily ya, kalau saya menarik garis Fibonacci untuk mengukur ya, garis Fibonacci itu untuk mengukur misalkan harga sedang downtrend, dia akan naik sejauh mana, karena harga itu kan bergerak zigzag gitu ya. Nah, kalau kita tarik garis Fibonacci dari harga paling tinggi dan harga paling rendah, teman-teman. Nah, dari harga paling tertinggi dan turun ke bawah ya, di harga turun yaitu paling rendah yaitu di 0.8739, harga paling tertingginya di 0.94644 ya. Jadi setelah kita ukur, kita ingin tahu harga Euro GBP ini naik sejauh mana gitu ya. Nah, di sini menurut koreksi Fibonacci yaitu sudah mencapai angka di 61.8 ya. Koreksi dari awal 38 sampai 50, kemudian yang terakhir yaitu di 61.8, teman-teman ya. Nah, ini adalah koreksi harga Fibonacci sudah mencapai di 61.8, maka harga akan turun ke bawah ya, harga akan turun ke bawah menembus garis yang namanya garis trend line yang di bawah ya, sampai harga di 0.68757. Oke. Nah, inilah di daily, oke. Kalau kita lihat di H4, teman-teman, ini juga sudah saya menarik juga garis trend line-nya. Harga juga bergerak mengikuti range garis trend line ya, dari uptrend ke downtrend, kemudian menyentuh garis downtrend di bawah. Jadi saya berkesimpulan ya, maka ke depan akan membentuk yang namanya garis trend line yang baru. Kemungkinan besarnya seperti itu, apalagi kita menggunakan yang namanya garis koreksi Fibonacci dan telah koreksi harganya di antara 60 ya, 60,8 kira-kira. Nah, jadi trader Asia ya, kita kembali lagi ke chart yang ada Bollinger Band. Jadi trader Asia memutuskan untuk sell pada tanggal 6 Juli ya 2020 di harga 0.90173. Oke. Kemudian stop loss-nya itu di antara 0.90754. Ya, 90754. Oke. Ini adalah stop loss paling maksimal, teman-teman ya. Memang poinnya sekitar 60 pip. Kenapa? Kalau memang harga berbalik,
kemungkinan akan membentuk yang namanya CS arah awal, CSAK buy. Dalam artian kita bisa cut loss, ya. Pas di antara top BB Bollinger Band di time frame H4. Kemudian TP minimumnya, ya. TP minimumnya di antara 0,89.600 ya. 0,89.600 di antara ini ya teman-teman. Ini adalah 1:1 TP minimumnya sesuai dengan stop lossnya, dan TP maksimalnya yaitu di 0,89300. Ya, pas tepat di support ya, harga terendah sebelumnya itu menjadi support, harga tinggi sebelumnya itu menjadi resisten ya. Jadi ada 3 cara untuk menentukan support dan resisten. Bagi teman-teman yang belum nonton video cara menentukan support dan resisten, harap teman-teman menonton itu dahulu agar teman-teman mengerti ya cara menempatkan support dan resisten. Oke. Jadi inilah kesimpulan untuk hari Senin ya. Tanggal 6 Juli 2020, maka keputusan trader Asia untuk sell, dan sebentar lagi akan saya share signal sell-nya di grup Telegram Trader Asia. Oke, teman-teman, jadi ini adalah analisa dari Trader Asia, tetapi teman-teman juga menganalisa sendiri apakah probability-nya itu tinggi atau tidak. Kenapa? Karena teman-teman juga harus punya referensi ya. Setelah Anda belajar dengan Trader Asia di YouTube channelnya Trader Asia dan juga di grup WhatsApp ya. Jadi teman-teman juga harus punya referensi dan juga analisa sendiri apakah sesuai ataupun tidak. Kita nggak bisa memprediksi harga ke masa depan ya. Kalau memang materi itu gampang kita jelaskan, oke? Karena kenapa? Materi yang kita jelaskan kan yang biasa-biasa sudah, itu harga yang sudah terjadi. Jadi kalau misalkan kita katakan kenapa harga berbalik arah, ya oke? Tiba-tiba ada CS arah kukuh sell, kemudian gagal setupnya, kemudian ada CS arah kukuh buy yang mematikan gagal setup sebelumnya, itu gampang karena materi biasanya memberikan harga ilustrasi yang sudah terjadi. Nah, kalau sekarang yang saya jelaskan ini adalah analisa pergerakan untuk harga masa depan yang memang belum terjadi, gitu ya. Jadi tidak ada yang benar dan juga tidak ada yang salah. Jadi Trader Asia berharap bahwa teman-teman bisa menganalisa sendiri ya, dan definisi dan juga analisa dari Trader Asia sudah saya paparkan kepada teman-teman, tetapi jangan ditelan mentah-mentah. Oke, semuanya kita harus belajar mulai dari diri sendiri. Oke, tujuan Trader Asia adalah mengedukasi rekan-rekan trader di seluruh Indonesia bagaimana cara menggunakan Bollinger Band Moving Average, bagaimana cara menarik garis trend line, dan bagaimana cara menentukan support dan resisten. Semuanya itu adalah ilmu dari Trader Asia, tetapi kita memiliki gaya trading masing-masing teman-teman ya, sesuai dengan money management yang baik. Oke. Jadi saya kira sampai di sini aja dulu penyampaian saya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang lainnya yang baru berkunjung di channelnya Trader Asia yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik loncengnya dan Anda akan mendapatkan edukasi trading forex secara gratis dari saya. Oke? Dan silakan like video ini, kemudian silakan share kepada teman-teman yang lainnya. Siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi-informasi yang seperti ini. Ya, silakan komen, tentunya dengan komentar-komentar yang positif. Dengan senang hati saya ingin membacanya. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.